berani mancing, berani boncos. Mancing memang bagi sebagian orang bisa jadi mata pencaharian ya teman-teman. Dan selain mata pencaharian, memancing juga bisa menyalurkan hobi. Jadi bisa suatu kegiatan yang bisa melepaskan penat. Bagi para pemula yang ingin memancing khususnya, memancing apapun itu, namanya mancing kan luas berarti. Kita harus perhatikan dalam hal memancing. Yang pertama adalah peralatan. Kenapa teman-teman? Nah, ini sangat menentukan khususnya bagi para pemula. Jadi peralatan itu menentukan. Kenapa bang? Kok bisa sangat menentukan? Ya iyalah, karena alat-alatnya gimana yang dipakai untuk memancing. Jadi seperti itu soalnya mungkin menyalurkan hobi kan tentunya, atau mancing cuma iseng-iseng doang ya nggak masalah. Kalau untuk menyalurkan hobi nih udah terjun di dunia mancing, kalau menurut saya beli yang peralatan yang paling baik untuk teman-teman. Referensinya banyak, video-video lainnya banyak ya, referensi tentang alat-alat mancing tuh, yang baik, yang murah, yang mahal, banyak teman-teman. Itu yang harus diperhatikan agar kita kedepannya bisa menguasai skill dan tidak boncos. Itu juga salah satu faktor pendukung utama itu alat teman-teman, alat yang kita gunakan, baik itu mancing kolam, mancing kiloan, mancing harian, mancing lomba, galatama, galapung. Contoh kecil seperti ini misalnya, joran seperti ini ya, ini nggak tahu nih ukurannya berapa kan, nggak tahu nih ukurannya berapa nih, kita buat mancing galatama yang ikannya gede-gede. Terus kita beli benangnya benang ngasal, nggak tahu apa yang mau kita beli gitu. Jadi pentingnya referensi itu. Salah satu faktor pendukung dalam hal kita memancing yaitu peralatan ya. Mancing ikan mas, mancing apapun itu, mancing dimanapun itu, peralatan yang pertama harus. Langsung aja kita masuk ya ke pembahasan masalah peralatan dalam memancing ikan mas teman-teman. Idealnya memang peralatan yang digunakan untuk memancing ikan mas adalah standar ya. Untuk rod ataupun joran yang akan kita beli dan yang akan kita pilih, standarnya itu mungkin banyak macam dan banyak mereknya teman-teman. Dijual di toko-toko pancing, toko-toko online itu banyak. Nah, teman-teman juga harus mempunyai referensi alat-alat untuk mancing yang tepat, referensi yang baik. Itu kembali lagi ke selera teman-teman dan jenis tipenya apa ya kan. Joran sendiri tuh banyak tipenya teman-teman, mungkin ratusan ya. Speknya pun berbeda, harganya pun berbeda, kualitas menentukan. Itu yang harus digarisbawahi. Makin mahal, kualitas makin bagus. Makin ringan, makin enak dipakai, biasanya seperti itu. Jadi tipsnya, belilah peralatan yang standar, murah tapi nggak murahan, enak dipakai dan kita nyaman menggunakannya. Sekarang banyak ya kompetitor yang atau produk-produk yang menjual joran yang kualitasnya bagus, murah bagus tapi nggak murahan, kuat lagi ya kan. Nah di situ teman-teman harus pintar memilih. Dan begitupun juga untuk reel teman-teman, reel yang kita gunakan. Nah ini juga banyak harganya, banyak macamnya, banyak modelnya, itu tergantung selera dan budget teman-teman. Semuanya peralatan mancing tergantung selera dan budget teman-teman di rumah. Lanjut lagi ke masalah rod yang ideal ataupun joran ya. Kita memancing misalnya untuk menyalurkan hobi atau untuk iseng-iseng doang. Kalau untuk iseng-iseng doang cukup dengan joran seperti ini ya. Ini harganya murah,
135.000. Ini langsung saya bongkar aja ya, di toko online banyak kayak nggak. Nih kalau mau iseng-iseng doang cukup dengan ini. Terus misalnya reel, nah reel cukup dengan ukuran yang 1000. Ini reel ini harganya kisaran 200.000 ya teman-teman, ada di link video sebelumnya. Ini reel versus Taurus lah, tapi lumayan nih kualitasnya, dan intinya bisa mancing ya enggak, intinya bisa buat mancing. Dan ya kalau menurut saya ini cocok lah buat pemula ya kan, reel kayak gini nih cocok, walaupun nggak mahal tapi ya untuk pemula, untuk belajar dulu ya nggak masalah. Nih mancing kiloan harian, nah ini nih cocok. Jadi seperti itu teman-teman. Itu sedikit gambaran dan salah satu contoh peralatan yang akan digunakan untuk memancing. Jadi kita harus tahu speknya. Kalau kita untuk menyalurkan hobi, apalagi yang wah gue pengen ngikut lomba nih, ngikut lomba mancing ikan mas. Nih lomba itu teman-teman, kenapa lomba itu gengsinya tinggi? Yang pertama dari peralatan yang kita pakai, itu harga menentukan kualitas. Karena apa? Kalau udah lomba, ikannya kan nggak ada yang kecil teman-teman. Apalagi yang biasanya galatama, galapung, terus lomba tiket-tiket sultan misalnya, teman-teman bisa lihat di video-video lain ya. Tiket-tiket sultan yang puluhan juta, belasan juta, itu coba teman-teman lihat peralatan yang mereka gunakan untuk ya mungkin yang senior mancing, yang para suhu itu ya, lihat peralatannya. Nah di situ teman-teman menentukan, karena makin apa ya enak pasti dipakainya gitu loh peralatan. Kenapa? Satu, bobotnya ringan, biasanya seperti itu teman-teman, enak dipakainya, buat nempar umpan pun enak gitu teman-teman. Kenapa? Lomba itu ada gengsinya, dari mulai peralatan, umpan pun seperti itu teman-teman, bikinannya rahasia, resep-resepnya rahasia, terus esensialnya rahasia, dan tekniknya pun berbeda-beda teman-teman. Nah nanti kita akan kupas tuntas masalah itu ya teman-teman, tapi di segmen berikutnya. Khusus untuk para pemula, bagi yang ingin memancing ikan mas, yang pertama yang paling penting itu peralatan yang kita gunakan untuk memancing. Itu kita harus pilih dengan sesuaikan dengan pertama budget kita, selera, terus kebutuhan kita. Itu mau beli reel murah, joran murah, nggak masalah. Nah untuk ukuran joran itu 8-17 lip dengan panjang 1,80 meter. Dan untuk reel yang ideal cukup dengan 2000 ya, 2000, ukuran 2000, bukan harganya 2000, ukurannya 2000. Dari ukuran 2000 itu banyak model, banyak tipe, banyak macamnya teman-teman. Dan untuk benang ideal juga 0,18 sampai 0,20 lah kalau untuk mancing harian, kiloan atau lomba-lomba gaplean lah, cukup 0,18 sampai 0,20. Terus pelampung kita menggunakan pelampung apa nih ya kan. Benang juga begitu, banyak mereknya, banyak jenisnya, banyak macamnya. Itu tergantung referensi teman-teman yang teman-teman yakin. Nah peralatan, faktor pendukung sebelum kita memancing dan sebelum kita mengolah umpan, sebelum kita membicarakan umpan. Jadi kita bicarakan peralatan dulu teman-teman. Nah sampai di pelampung,
kail nomor berapa yang ideal kita pakai, nomor 2 ataupun nomor 3 gitu. Kalau ikan ukurannya kecil cukup dengan yang nomor 2. Untuk pemula cukup yang nomor 2. Kenapa? Karena kalau kegedean biasanya suka nafsu ya kan, cetas ya kan. Biasanya ada seperti mocel ataupun belum tanak sudah disentak gitu ya, gitulah. Nanti di lapangan itu kita bicara masalah teknis ya teman-teman. Jadi sedikit gambaran memang seperti itu. Memancing tuh banyak tantangannya, rintangannya, tapi tergantung peralatan yang kita pakai. Itu salah satu tips untuk teman-teman pemula. Jangan lupa subscribe, komen, like. Jika video saya bermanfaat, silahkan share teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas mancing ikan mas, baik itu tutorial, review tentang sejoran ataupun alat-alat pancing lainnya. Terus tips, trik gimana sih bang mancing ikan mas? Ya di sini kita sama-sama belajar, karena mancing ikan mas memang nggak ada yang jago ya. Semua juga masih belajar terus. Ada usaha untuk tidak boncos di situ teman-teman. Ya enggak? Karena berani mancing, berani boncos. Kalau nggak mau boncos jangan mancing. Jadi sedikit pengalaman memang yang saya alami dulu waktu baru-baru mancing ikan mas ya seperti itu. Saya lihat, saya perhatikan kebiasaan kolamnya. Sebelum saya mau mancing saya pasti minjem dulu, saya minjem alat teman saya, dan itu alatnya memang gabrukan kalau bisa dibilang ya, reel joran gabrukan ya seadanya lah, berat tapi memang berat sekali. Menggunakan alat yang itu tadi seadanya ya, nikmatin aja lah. Kalau alat seadanya dan uang juga belum cukup untuk beli yang bagus gitu kan, seadanya ya begitulah rasanya. Untuk alat itu kan udah alatnya berat, lempar susah ya kan, benangnya seada-ada ya tebel, reelnya juga digulungnya bunyi atau gimana. Nah itu teman-teman, alat menentukan. Selain dari faktor ya di sini kita sama-sama belajar, karena mancing ikan mas memang nggak ada yang jago ya. Belajar terus. Gimana sih bang? Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Terima kasih.